Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala imamil mursalin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda ibadah karena hawa nafsu. Yang pertama adalah terburu-buru. Yang kedua, tidak ada kekhusyuan. Yang ketiga, rajin jika dilihat manusia. Dan yang keempat, tidak peduli sah atau tidaknya. Dan yang kelima, tidak pernah peduli dalam kualitas ibadahnya. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya faham bahwasanya tujuan di dalam kehidupan kita ini adalah memperbanyak aktivitas ibadah kepada Allah dan juga memperbanyak aktivitas ibadah dengan sesama manusia. Hanya saja aktivitas ibadah kepada Allah dan sesama manusia ini ada pengganggunya. Dan tentu di dalam sebuah tatanan kebaikan, pengganggu itu pasti ada. Karena pengganggu itu menjadi sunnatullah untuk memilah-milih mana hamba-hambaku yang layak disebut kekasihnya, kekasihku, setelah dia selesai dari pengganggu-pengganggu tersebut. Apa pengganggu dari ibadah? Hawa nafsu. Hawa nafsu itu nempel ada di dalam diri kita. Dan hawa nafsu senantiasa mengajak kepada kejelekan. Hawa nafsu senantiasa mengajak kepada kejelekan. Hati-hati hawa nafsu itu. Maka banyak orang itu ibadah, kebaikan, membaca Al-Quran, infak sedekah, haji dan umroh, berjuang, tapi yang nyuruh hawa nafsu. Kalau sudah yang nyuruh hawa nafsu, maka ibadahnya sia-sia. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda orang beribadah gara-gara hawa nafsu itu bagaimana? Yang pertama, berburu-buru, tergesa-gesa. Di dalam melakukan ibadah itu tergesa-gesa. Loh, kalau namanya sudah tergesa-gesa, maka tidak akan ada khusyuk. Karena tergesa-gesa. Cenderung dia di dalam ibadah itu, orang tergesa-gesa itu hanya mengejar nominal. Al-Quran, hari ini saya paksa harus 3 juz. Padahal 3 juznya itu bacaan panjang pendeknya nggak karu-karuan. Gunnahnya seperti apa, ikhfa'nya seperti apa, iklabnya seperti apa, itu mah nggak diurus. Makhrajil hurufnya seperti apa, panjang pendeknya nggak. Pokoknya saya ngejar nominal. Loh, kalau ngejar nominal kamu bukan ngejar kualitas di hadapan Allah, ya hidupmu ya sesuai nominal dong kalau kayak gitu. Maka orang berburu-buru itu termasuk adalah dari tipu daya syaitan. Syaitan itu kan mula-mula syaitan itu mencegah manusia untuk berbuat baik. Tetapi kalau manusia itu memaksa untuk dia berbuat baik, akhirnya disuruh buru-buru. Sehingga dia hanya ngejang hitung-hitungan. Baca sholawat, alhamdulillah 50.000 kali. Bagus. Tapi jangan hanya ngejar nominal 50.000 kali. Tapi kalau ternyata kualitas sholawatnya asal-asalan. Maka tanda orang yang melakukan ibadah gara-gara hawa nafsu itu terburu-buru. Tanpa dihitung sebab akibatnya. Ya. Berbuat baiklah secepatnya bukan berarti buru-buru. Ada hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya bagaimana? Jangan sampai diri kita itu terjebak dengan nominal tadi itu. Bukan terjebak dengan kualitas ibadah kita. Nah, ini gambaran dari orang berburu-buru di dalam kebaikan. Berburu-buru itu gambarnya gini loh. Orang sahur itu kan jelas waktunya sahur tuh ya mulai waktu berbuka, ya kan, berbuka sampai nanti terbitnya fajar shodiq. Ya kalau dari makna sahur sendiri ya sahur itu kan pertengahan malam, sepertiga malam. Tetapi kalau ada orang tiba-tiba berburu-buru itu tidak ada hitungannya. Harusnya dia itu bisa memprediksi bahwasanya saya itu sahur harusnya jam 3 malam. Atau kalau enggak ngambil setengah 4 karena waktunya imsak itu jam 4 lebih. Atau mungkin jam 4 pas.
maka tidak perlu saat itu dia itu memepet-mepetkan waktu sehingga dia buru-buru nggak karu-karuan semuanya. Ujung-ujungnya lagi makan tak taunya imsak atau adzan subuh. Lah ini kan bingung. Lah berburu-buru itu seperti itu. Tetapi orang yang tidak berburu-buru, dia itu sudah jauh-jauh mengatur waktu ibadahnya, mengatur waktu sahurnya. Nanti ngambil wuduknya seperti apa, menggelar sajadahnya seperti apa, menutup auratnya seperti apa, didahului dengan dia itu sholat sunnah, didahului dengan dia itu banyak zikir kepada Allah. Jadi ia nikmati ibadahnya. Tapi kalau berburu-buru, mana ada menikmati berburu-buru? Loh, kita aja kalau makan bakso berburu-buru aja nggak enak kok. Pinginnya yang nyantai dinikmati. Kenapa kalau ibadah kepada Allah berburu-buru? Ya karena memang yang nyuruh hawa nafsu. Sehingga kalau sudah buru-buru itu sebagai keder-keder. Baca Fatihahnya ngos-ngosan karena buru-buru. Maka ibadah yang dilakukan gara-gara hawa nafsu, maka cenderung dia berburu-buru, yakni tidak ada perhitungan. Bukan jauh-jauh dia sudah menyiapkan tatanan ibadah kepada Allah, tidak. Tapi dia spontanitas, bersegera sehingga tidak nampak adanya kekhusyuan dan kualitas. Kemudian yang kedua adalah tanda ibadahnya bukan karena Allah, yakni karena hawa nafsu, ya tidak ada kekhusyuan. Ya mula-mulanya berburu-buru, maka muncul yang kedua, tidak ada kekhusyuan. Tidak ada kekhusyuan itu bagaimana? Loh, ibadah itu kan ada nilai, kita itu ingin punya hubungan khusus dengan Allah. Loh, kalau kita ibadahnya buru-buru, ibadahnya tidak ada khusyuk kepada Allah, berarti kalau kayak gitu selama kita melakukan ibadah, berarti pikiran kita hanya menuju kepada urusan dunia, menuju kepada bab-bab yang lain selain daripada Allah, maka tentu ibadah seperti ini bukan karena Allah, tapi karena hawa nafsu. Sampai disebutkan di dalam sebuah riwayat hadis, tatkala seorang hamba itu menghadap kepada Allah dengan kalimat Allahu Akbar, maka Allah menjawab kepada hambanya, labbaika ya abdi. Ada apa wahai hambaku? Maka tatkala hambanya tersebut bermunajat kepada Allah dengan pembacaan Fatihah dan doa-doa di dalam sholat, saat itu Allah menjawab, Allah menyambut itu hamba. Akan tapi di saat hambanya saat itu berpaling, tiba-tiba karena ada sesuatu yang lewat atau apa, tiba-tiba berpaling ke kanan, menoleh ke kanan, maka Allah Subhanahu wa taala pun menyeru di situ. Hambaku telah berpaling dengan sesuatu yang lebih bagus daripada aku. Dia menoleh ke kanan. Maka kalau menoleh lagi, maka Allah pun berfirman juga sama. Hambaku telah menoleh, berpaling kepada sesuatu yang lebih bagus daripada aku. Hingga dia melakukan 3 kalinya pun Allah menyeru seperti itu, lalu Allah pun tidak memperhatikan itu hamba. Nah, ini maknanya tidak ada kekhusyuan. Padahal kalau diperhatikan ini menoleh secara jasad. Berpaling kepada Allah secara jasad. Kan ada orang tiba-tiba sholat itu ngelihat ke atas, ngelihat ke bawah, ngelihat ke pinggir. Loh, hal seperti itu aja menjadikan sebab Allah berpaling. Lalu bagaimana jika yang berpaling itu adalah hatinya? Hatinya tidak ada kekhusyuan. Maka kalau sudah hatinya tidak ada kekhusyuan, ya ibadahnya percuma. Hawa nafsu yang nyuruh itu. Memang kita semuanya sepakat, kita belum nyampe kepada puncak kekhusyuan. Tetapi setidaknya kita harus belajar khusyuk. Karena belajar khusyuk itu tanda ibadahnya bukan karena hawa nafsu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, rajin jika dilihat orang, rajin jika dilihat manusia. Nah, itu tandanya. Perhatikan, siapapun yang puasa, siapapun yang infak sedekah, siapapun yang sholat, bagaimana semangatmu? Apakah semangat di saat sholat sendiri, infak, gak ada orang, kita ngasih banyak. Tapi kalau ada orang, kita ngasih banyak, maka tengok mana. Jangan sampai kita ini yang menyuruh ibadah hawa nafsu. Rajinnya kalau dilihat manusia. Wah, kalau dilihat manusia, teman-temannya, tetangganya, Masya Allah takbirnya kenceng. Allahu Akbar. Lama sekali. Sujudnya lama pisan. Tapi kalau sholat sendiri kayak capung minum air. Hati-hati. Ibadahmu bukan action. Ibadahmu itu ada urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai yang menyetir ibadah kita adalah hawa nafsu. Rajinnya kalau ditengok manusia. Ibadah karena Allah. Mau ada manusia, nggak ada manusia, tetap istiqomah, khusyuk. Rajin, semangatnya tetap. Kemudian yang keempat, tidak peduli dalam urusan sah atau tidaknya. Tidak peduli dalam urusan sah dan tidaknya. Loh, ini juga sama ini. Ini semuanya murah-murahnya gara-gara berburu-buru. Sehingga tidak ngerti sah dan tidaknya sholat. Berburu-buru di dalam sholat menyebabkan tidak memperhitungkan sah dan tidak sahnya sholat.
Maksudnya bagaimana? Mungkin dia sholat tidak ada tumak nina, karena berburu-buru. Dia sholat tidak pernah memikir hal-hal yang membatalkan sholat, yang merusak amal ibadah sholat. Maka ini juga menjadikan sebab dirinya adalah ibadah karena hawa nafsu. Yang terakhir adalah tidak pernah peduli dengan kualitas ibadah. Tidak pernah peduli dengan kualitas ibadah. Hanya mengejar tadi nominal saja itu. Mengedal banyaknya. Alhamdulillah 40 hari saya puasa nih. Alhamdulillah saya infak 40 hari. Bagus infak 40 hari. Tapi kualitasnya seperti apa? Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah, ayo kita koreksi. Ibadah kita karena siapa? Yang nyuruh apakah benar ini memang dari Allah, disambut oleh hati nurani kita, ataukah yang nyuruh hawa nafsu, sehingga ibadah kita tidak berkualitas. Kalau ibadah kita nggak berkualitas, maka nanti kita di hari kiamat didustakan oleh Allah. Tidak bakal kita masuk surga. Loh, kalau nggak masuk surga, masuk apa? Masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ayo kita perbaiki kualitas ibadah kita, jangan sampai ibadah disetir hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab.